bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat orang yang berpendapat seperti ini? Kalau mengaji, jangan memilih siapa yang menyampaikan. Dengarkanlah dari siapapun. Sepanjang itu benar, jangan terbawa hanya pada satu manhaj salaf. Seolah manhaj salaf punya kedudukan lebih tinggi di mana? Ada 2 poin yang disampaikan di situ. Yang pertama adalah jangan dengar satu saja, kita dengar mana saja terus kita pilih-pilih. Itu perkataan bisa benar bisa salah. Saya katakan benar bagi orang yang memiliki barometer, dia sudah punya filter yang dia bisa membedakan mana salah mana benar. Seperti alhamdulillah saya punya filter sedikit yang saya miliki. Saya baca buku-bukunya Mu'tazilah, saya baca buku-bukunya Jahmiyah, saya baca bukunya Asy'ariyah, saya baca buku banyak. Dan alhamdulillah Allah berikan saya sedikit ilmu untuk bisa membedakan mana satu dengan yang lain. Tapi kalau orang awam dengar orang ateis ya. Sekarang kalau ada orang ateis ceramah, dengar atau tidak? Pastikan kita filter. Oh enggak, ini orang ateis. Oh ini liberal. Kenapa Anda filter? Karena Anda tahu itu salah. Ya. Jadi filter itu otomatis ada. Kalau tahu ya ngerti. Tapi kalau enggak punya filter, bagaimana mau dengar semuanya? Bagaimana dia punya barometer ini salah atau benar? Kemudian dia dengar banyak, akhirnya bimbang, ragu ya. Tentu saya bilang, bagi orang yang punya filter silakan, enggak ada masalah. Kalau ada keperluan dia mendengar dari banyak orang silakan. Tapi kalau enggak punya filter, jangan. Maka cukup dengar kepada orang yang dia percaya. Dan demikianlah kalau antum tanya kepada para ulama manapun, apa orang awam, bagaimana mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir kalau tidak mengerti. Maka akan dijawab, tanyalah kepada orang yang menurut kalian lebih bertakwa, lebih alim. Bukan asal tanya kepada siapa saja. Bukan asal mendengar kepada siapa saja. Apalagi sekarang di zaman sekarang semua orang berbicara. Ya, artis bisa berdakwah, pelawak bisa berdakwah, penyanyi dangdut bisa berdakwah, semua bisa berdakwah. Kemudian kita mau dengar semuanya, ngabisin waktu dan kita tidak punya filter. Jadi poin pertama yang disampaikan ini ada benar ada salahnya. Saya bilang benar, kalau yang punya filter maka silakan dia dengar dari mana saja, dia bisa memfilter, dia bisa timbang mana baik mana buruk. Tapi kalau nggak punya filter maka jangan buang-buang waktu dan dia bisa kena syubhat tanpa dia sadari ya. Oleh karenanya para ulama dahulu melarang mendengar dari segala orang. Ya, perkataan Ibnu Sirin misalnya mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu adalah agama, maka lihat dari mana kau ambil. Para ulama dulu mengatakan hati-hati ya, al-qulubu dha'ifah wasyubhatu khattafah. Syubhat itu menyambar-nyambar sementara hati lemah. Apakah dulu para salaf mengatakan dengar kepada siapa saja? Enggak, mereka suruh selektif. Itu suatu hal yang sangat logis. Yang kedua berkata, jangan bilang manhaj salaf. Manhaj salaf ini mulia, manhajnya para sahabat. Ya. Adapun ustadz yang ngaku salafi bisa jadi salah, bisa jadi kurang, bisa jadi ngawur. Tetapi manhajnya jangan disalahkan. Manhaj salaf ini manhaj yang mulia. Karena kita berusaha beragama dengan metode para sahabat. Ya, dan Allah menyuruh dalam Al-Quran untuk mengikuti para sahabat. Ya, manhaj tentang 3 generasi yang paling utama yang Nabi sudah rekomendasi. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Terbaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi mereka adalah manhaj yang terbaik dalam masalah agama. Kalau masalah dunia terserah. Jadi manhaj ini jangan dicela. Tidak dikatakan ini salah metode berpikir yang salah, mengatakan manhaj salaf lebih utama daripada iman. Salah. Manhaj salaf ini adalah sarana untuk mengenal iman. Jangan dibandingkan dengan iman. Ini sarana mengenal iman. Ini salah dalam metode berpikir ya. Jadi manhaj salaf tidak benar. Yang salah mungkin orang-orang yang mengaku salaf atau yang berusaha menjadi seorang salafi, mungkin itu salah tempat kekeliruan. Terkadang dia menyangka ini manhaj salaf, ternyata bukan dan lain halnya. Tapi kalau manhaj salafnya, manhajnya sahabat, para tabi'in adalah mereka orang-orang yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.